ora apa-apa. Malah lagi unik. Ini kating kelelere iki kan unik. Ora apa-apa. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, malam hari ini, malam minggu, kita serombongan berada di makam atau petilasannya Mbah Jeneng yang ada di Desa Lembah Sari, Kecamatan Jatinegara. Oke, betul. Kami sengaja datang ke sini untuk menapak tilas dari makam atau petilasan Mbah Jeneng. Di sini ada beberapa rekan yang senang untuk berziarah, dan di samping saya sudah ada Pak Kunci yang bau rekso di sini ya Pak ya. Ya, Nah, ya, merawat. Pak Kunci ini juga berasal dari turun-temurun ya Pak ya. Dari bapaknya, dari kakeknya ke bapaknya ke sekarang ke Mbah Suparti. Untuk kali ini monggo Pak Suparti menjelaskan siapakah sebenarnya Mbah Jeneng, kemudian ada beberapa petilasan yang ada di sini, ada saung-saungnya juga di sini. Monggo sebagai Pak Kunci menjelaskan secara detail agar kita tahu sebenarnya siapakah gerangan Mbah Jeneng, kemudian siapa juga mereka-mereka yang bersemayam di sini. Monggo Pak, matur nuwun sebelumnya. Sambil medal juga nggak apa-apa, monggo Pak. Iya. Ini kebetulan juga ada nyamian. Kita benar-benar berniat sekali datang ke sini tuh. Tidak cuma 1-2 orang, satu rombongan itu banyak sekali. Monggo Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menika kawula matur nuwun sanget anggenipun Ibu sini ya. Ibu Bidan aja. Bidan. Ya. Jadi ini istilahnya mau minta penjelasan daripada makam keramat Mbah Jeneng. Iya. Memang dari dulu ya saya bukan istilahnya apa itu namanya tahu semua ya tidak. Iya. Sekilas saya sebagai penerusnya orang tua saya, jadi istilahnya ya taunya mungkin enggak sejelas yang dulu. Iya. Jadi setahu saya itu katanya dari orang tua itu Mbah Jeneng itu ya memang asli nama itu memang Mbah Jeneng. Iya. Jadi mungkin kemungkinan ya ada yang nama yang aslinya mungkin ada, cuman nggak dijelaskan secara detail. Karena itu memang kalau dipanggil selain Mbah Jeneng itu nggak mau. Iya. Orang tua saya itu memang sengaja kepengen tahu Mbah Jeneng itu siapa, dan Mbah Jeneng itu yang namanya para wali itu dari mana. Ya memang pernah menjelaskan itu, memang nggak mau tahu arannya sendiri. Pokoknya yang penting manggil Mbah Jeneng. Gitu. Yang penting manggil Mbah Jeneng. Kalau nggak manggil Mbah Jeneng saya nggak bakalan istilahnya apa itu menyaut. Atau mendekat. Iya. Mbah Jeneng itu semuanya ini di serombongan ini termasuk para wali di sini. Ya semuanya itu dari Mataram. Oh, Mataram ya Pak. Iya. Para wali itu dari Mataram. Lah Mbah Jeneng ini yang termasuk istilahnya yang membuka di Babat Alas ya Pak, berarti Babat ya. Alas ini. Babat Alas di sini. Di Lembah Sari. Oh. Ya, begitu. Jadi semuanya masyarakat yang ada di sini setiap
hajatan, setiap istilahnya apa tawasulan, ya tetap semuanya manggilnya Mbah Jeneng, ngirim doa buat Mbah Jeneng. Oh gitu. Iya. Ini para wali yang ada di sini, yaitu yang 25 wali gitu. Karena dulunya itu memang sudah apa itu namanya, para wali itu termasuk berjuang memperjuangkan agama Islam Oh gitu ya. begitu. Iya. Jadi yang memperjuangkan agama Islam memang para wali, karena di sini itu kedodokan yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani kan orang Arab, Bu, Oh gitu ya. dari Baghdad gitu. Makanya kemungkinan besar makamnya kan di Baghdad. Tapi kenapa kok setiap petilasan ada? Nah, itu kan waktu lagi mengembangkan agama Islam gitu. Tapi memang ini kan sekilas saja ya, Bu ya. Iya. Ya setahunya orang tua saya ini ya memang tahunya begitu. Kemungkinan yang selainnya itu kan nggak tahu bagaimana. Tahunya udah gumelar kayak begini. Ya memang waktu orang tua saya itu masuk ke sini, istilahnya bukan Mbah Jeneng, ya memang kayak seperti hutan. Oh sebelumnya hutan, Pak? Iya, sebelumnya kayak seperti hutan. Hutan. Iya. Jadi cuman hanya tenger udah ada memang. Bukan bikinan dari orang tua saya, bukan bikinan dari kakek saya, bukan. Jadi udah ada memang bentuk batu lisan, batu secara biasa gitu. Nah makanya tahunnya ya begitu. Jadi istilah dari orang tua dulu sampai orang tua saya sampai saya ya bisa mengatakannya seperti itu. Yeah. Kalau memang isinya di sini ya yang namanya keramat itu ya semuanya ada. Segala macam binatang ada semua. Gitu. Cuman kan jarang kelihatan, Bu. Jadi memang kalau memang dikawengi atau dikasih tahu atau dikasih apa itu namanya melihat gitu, ya bukan semua orang. Oh gitu. Tidak semua orang bisa ya, melihat gitu. Tidak semua orang bisa melihat. Ya. Itu yang istilahnya hewan-hewan di sini. Pernah ada yang melihat hewan apa, Pak, di sini, Pak? Semua ada. Semua ada. Badak ada. Badak, padahal badak. Kalau dilihat enggak ada ya. Iya. Badak, kuda, ya. Kuda ada. Terus pokoknya hewan-hewan ada semua. Segala binatang apapun ada. Tadi sekilas aku melihat ada naga ya, Pak. Ada. Iya, ada naganya. Ada. Oh iya. Cuman enggak kelihatan nyata. Umum. Gitu. Jadi mereka itu sudah di dalam alamnya, ya, Pak ya. Iya. Mereka menampakkan diri kalau dia sih kepada seseorang. Begitu, Oke. Begitu. Jadi semuanya ini termasuk yang di sini petilahan di sini ya bisa ngewujud. Iya, bisa ngewujud. Bisa ngewujud, tapi nggak tahu semua. Misalkan ada orang segini banyaknya, paling ada orang satu yang lihat. Iya. Kan gitu. Iya. Oke. Beberapa pengunjung pernah diperlihatkan, pernah bercerita, oh saya melihat badak, oh saya melihat ini. Sering, pernah. Bu. Sering. Oh gitu. Sering. Jadi itu kan istilahnya ya bukan semua orang, tapi kan pilihan gitu ya. Oh, jadi istilahnya kalau memang dikawengi atau memang dikasih melihat itu memang ada yang salah satunya orang ada yang tahu binatang apa, tahu harimau, tahu. Oh, harimau juga ada. Ada, Bu. Tapi enggak memakan manusia ya, Pak ya? Enggak. Iya. Jadi istilahnya cuman hanya apa itu namanya? Ya istilahnya kalau manusianya kan lari, Bu. Kalau sudah ke alam sana itu paling mengayomi ya, Pak, berarti ya, mengayomi. Iya. Ya. Itu kan termasuk ikutnya kan Bali ya, Bu ya. Iya. Gitu. Gitu ya, Pak. Kalau Mbah Jenengnya sendiri gimana, Pak? Kalau Mbah Jenengnya sendiri itu ya sepertinya seperti kayak apa ya namanya, jadi bukannya menetap tapi kan
dipanggil secara langsung itu Bu. Jadi Dipanggil dianya itu secara batin masuk jadi ya. istilahnya manggil kayak seperti tadi saya itu Iya, buka, itu tetap iya. hadir, Bu. Hadir, iya. Hadir. Betul. Karena saya pernah, bukannya pernah lagi, jadi istilahnya seperti kayak orang mimpi tapi saya nggak mimpi. Jadi kayak nyata gitu loh. Gitu. Jadi saya mau lepas tawasul itu ngadep-depan sama saya Bu. Gitu. Itu kalau Pernah. Mbah Jeneng bisa menemui secara langsung kepada Bapak ya, Iya. sebagai juru kunci. Iya. Kalau kepada pengunjungnya bagaimana Pak? Ya sama. Sama seperti waktu diperlihatkan hewan-hewan itu ya. Iya. Berarti tidak semua orang bisa melihat jadi istilahnya kalau ya itu kalau memang istilahnya Mbah Jenengnya sih ya. Oh iya. Itu bisa lesan. Nah, kalau wujudnya naga itu berarti perlambangnya siapa Pak? Ya itu kan termasuknya saya juga kurang tahu ya. Kurang tahunya kan kadang naga itu kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ya kan? Itu tahu siapa atau memang itu memang benar-benar naga atau memang jelmaan kan begitu. Iya. Karena orang-orang yang sudah di alam sana itu bisa mencolok putra, mencolok putri, begitu, bisa berwujud apa saja ya Pak berwujud ya. apa saja bisa. Terus selain Mbah Jeneng kan ada makam ini 1, 2, 3 kalau nggak salah ya. Itu siapa saja Pak? Itu Syekh Abdul Qadir Jailani, Mangkunegara yang di tengah. Mbah Jeneng yang di sebelah sini. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Mbah Jeneng, kayaknya kok lebih terkenal Syekh Abdul Qadir Jailani ya Pak ya? Ya itu kan termasuknya kan bawa Islam sih. Jadi dikenalnya kan kalau memang saya kirim doa Syekh Abdul Qadir Jailani kan selalu dibawa. Iya. Makanya itu di Indonesia, khusus Indonesia itu memang Syekh Abdul Qadir Jailani kan didepankan. Iya sering, pamannya setelah Kanjeng Nabi kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani dan lainnya. Ya itu kan waliullah. Iya. Karena itu Mbah Jeneng itu memang kedodokan Syekh Abdul Qadir Jailani kan waktu itu. Waktu lagi yang mengembangkan lah. Jadi istilahnya kalau apa ini bahasanya ya untuk mengumpulkan masyarakat. Makanya itu ada Mbok Ayu Rantansari. Mbok Ayu Rantansari itu kan sebagai kayak sekarang itu kan penyanyi Bu. Rantansari, penyanyi. Mbok Ayu Rantansari. Oh. Sinden. Oh dulunya sinden. Nah itu kan apa ya yang namanya kebudayaan kan gending-gending Jawa. Oh iya. Ada Jawa itu kan termasuk penyanyinya atau sindennya. Atau dulunya Mbah Jeneng itu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani atau gimana Pak riwayatnya? Ya riwayatnya itu ya termasuk sesama, bukannya muridnya, tapi sesama berjuang sesama berjuang menegakkan Islam. Bukan muridnya tapi sesama rekan kerja mungkin kerja. Karena di daerah manapun itu kan pasti ada petirasannya Mbah Jeneng. Kalau Mbah Jeneng saya kurang tahu. Tapi kalau misalkan selainnya Mbah Jeneng, Mbah Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, itu tiap-tiap daerah ada. Kemudian juga di sini ada ya, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Singareja. Itu berarti mereka juga pernah bersinggah di sini gitu ya Pak? Ya itu waktu Nabu Gamelan itu kan penayagan. Oh penayagan. Itu yang apa itu namanya Mbok Ayu Rantansari itu kan seperti sinden lah ibaratnya. Buat mengumpulkan orang-orang yang nonton. Pengunjung. Lah penonton tadi itu kan nggak bayar karcis. Kalau memang mau nonton suruh baca syahadat. Oh gitu riwayatnya. Jadi kalau udah baca syahadat itu termasuk udah masuk Islam. Gitu. Iya. Jadi istilahnya nonton sepuasnya silahkan gitu. Itu waktu zaman dulu
biar mereka tertarik Ya, masuk Islam. makanya ya. sampai sekarang ini kalau memang hiburan kan tertarik Bu. Mm-mm. Kalau orang Jawa istilahnya keseniannya zaman dulu kan paling gending-gending Jawa kan begitu. Jadi semua daerah kan punya kebudayaan masing-masing. Ya. Tuh. Kemungkinan besar mungkin ya waktu dulunya mereka tinggal di sini menyebarkan agama Islam gitu ya Pak ya. Ya. Makanya di sini itu kan termasuknya zaman dulu itu memang sudah menjadi padepokan. Di sininya? Iya. Oh. Masih kerajaan itu. Oh, masih kerajaan. Masih kerajaan. Saat masa kerajaan. Saat masa kerajaan di sini sebuah padepokan. Padepokan. Oh, gitu. Makanya itu ada batunya yang bernamanya Mbak Dharma Kesuma. Ya, yang di sana itu ya. Iya. Ya, nanti diperlihatkan anunya, batu-batunya. Iya. Ada beberapa ya Pak ya, berarti di sini. 25. Ada 25 yang sudah terawat atau yang sudah dijadikan gedung berapa? Ya, yang sudah ada bau-baunya ya gedungnya ya itu. Berarti berapa ya? 7 ya. Yang sudah ada atapnya ya, 7. Atapnya 7. Yang belum berarti banyak sekali ya 20-an ya. Masih banyak, ya. Masih banyak. Iya. Tapi kan ada yang satu rumah ada 3. Oh gitu. Iya. Ada di sini kan 9, 8, 9-nya itu yang sebelah. Oh, yang sebelah Iya. ini. Iya. Jadi itu cuman istilahnya wali 9 padahal walinya kan banyak Bu. Ya ternyata gitu sampai 25. Iya. Di sini tapi. Iya. Itu yang tercatat 20. Ya, yang tercantum, cuma 9. yang tercatat itu 25, termasuk wali 9. Wali 9 ada semua di sini ya. Ya. Berarti mereka dulu di sini itu merupakan pusatnya ya. Pusatnya mereka menyebarkan agama Islam. Sebelum kemana-mana ya, dia pokoknya, berkumpul di sini ya, mungkin ya. Ya, Kabupaten Tegal kumpulnya di sini dulu. Gitu. Kabupaten Tegal. Oke Pak, selain itu ada cerita-cerita yang unik di Padepokan ini, cerita yang menarik perhatian orang atau yang membuat selalu dikenang oleh orang gitu. Lah itu kan yang dikenang sama orang ini kan termasuk apa ya namanya sungai itu. Oh sungai ya Sungai Pak Logeni ya? itu. Sungai Logeni. Yang namanya Tambak Sela. Jadi itu yang dikenang sama masyarakat kan itu. Iya. Yang tadinya lewat mimpi orang Jakarta gitu. Yang sungai unik itu ya Pak ya? Itu yang unik termasuk batunya berbelah-belah, ada yang hitam ada yang putih gitu ya. Iya. Itu. Jadi itu yang unik itu. Yang mengelilingi ini ya Pak ya? Iya, yang melingkari lah, melingkari Candi Mbah Jeneng. Iya. Itu Sungai Geni. Iya, Sungai Geni. Iya. Ada cerita unik tentang sungai itu Pak? Ya, sungai itu kan termasuk apa ya, sumbernya dari sini, dari apa ya namanya, satu desa Duku Bangsa. Kok sih Pak, mandek sih Pak. Lanjut Pak. Ya. Niku kan ibaratnya sumbernya niku kan awalnya dari Duku Bangsa, dari Jatinegara. Sumber Kali Logeni. Hulu sungainya ya Pak ya berarti ya? Hulu sungainya. Tapi Sungai Logeni itu kan termasuknya sepanjang jalan itu kan namanya beda-beda Bu. Oh iya? Namanya beda-beda. Namanya istilahnya sampai tepung ke Sungai Rambut itu. Ya Kali Rambut berarti yang di situ ya di Karangsari. Karangsari. Ya, Karangsari tepungnya kan di Ciperok. Gitu. Itu yang dari sini itu banyak namanya. Sampai ke Kali Rambut itu banyak namanya. Gitu. Tapi yang dikatakan unik itu cuman hanya di Tambak Sela itu di Kedung.
Oh, kedung. Ada kedungnya, Pak? Iya ada. Grojogan kecil. Oh, ada kerojokan kecil. Iya. Gimana Nah yang itu unik kan, gimana? ya uniknya kan begini Bu. Orang Jakarta itu kan di sini di malam itu dikasih petunjuk, katanya suruh mandi di situ. Oh iya. Iya. Nah setelah itu kan diantar sama tukang biasa pengirim air yang biasa ngirim ke sini. Iya. Itu diantar mandi di situ. Iya. Lah kata orang tua saya itu nanti ngambil batunya yang kecil buat beselan diambil di dalam dompet gitu, dimasukkan ke dompet gitu. Iya. Nah ternyata dianya mandi bawanya batu itu ya kurang lebihnya sapoci lah. Sebesar kepala lah ya? Iya sebesar kepala. Nah ternyata batu itu dibawa pulang, minta izin sama bapak saya itu. Iya. Dibawa. Nah setelah dibawa belum ada 1 bulan datang lagi sama istrinya. Terus nunjukin bahwa batu itu remukannya itu dibuntel sama koran, terus ditunjukkan pada orang tua saya itu. Mbah ini batu dari sini. Nah dibuka. Setelah dibuka memang berlian. Wah, pink kredit. wih keren ya Pak. Betul ini Pak, betul Mbak, betul. Nah jadi saya minta izin ini kalau memang laku dijual boleh apa enggak gitu. Nah ternyata karena orang itu utangnya lagi banyak, nah ternyata orang tua saya itu mengizinkan, ya silakan, itu kan udah rezekinya. Yang penting bisa menutup masalah kebutuhan atau utang gitu. Nah ternyata benar Bu, ternyata dipulang dijual buat nutup utangnya malah lebih gitu. Sampai ke berangkat ke tanah suci lebihannya. Wah. Gitu. Lah orang tua saya dikasih tadinya nggak mau. Iya. Tapi karena wong siapapun orang yang nggak seneng duit, iya, akhirnya kan sebagian diterima ya nggak apa-apa. Nah akhirnya buat beli kambing gitu. Terus dipotong terus ya, buat selamatan gitu loh, syukuran lah gitu. Nah akhirnya minta dikasih nama. Lah sedangkan kedung itu airnya buat mengaliri sawahnya Surakaya gitu. Oh, lah akhirnya apa? Kaya itu kekayaan. Iya. Bagi dia katanya. Iya. Tapi kalau orang Jawa kesugihan. Iya. Lah udah Mbah dinamain Kedung Sugih aja. Nah akhirnya itu orang Jakarta yang namanya Kedung Sugih. Kedungnya sampai sekarang masih Pak? Ada. Masih. Masih. Dan masih ada orang-orang yang ke situ mencari sering. berlian. Ya nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada niat mungkin. Lah waktu itu warga tahu mendengar bahwa itu ada berliannya. Iya. Dikuras Bu. Dikuras. Iya. Mau diambil itunya, tapi ternyata kan nggak nemu kelenteng pun nggak nemu. Oh. Gitu. Itu kan udah dikasih petunjuk orangnya yang bawa itu. Iya. Berarti tidak sembarang orang Ya, dapat tidak ya. semua orang memang. Nah ternyata sampai sekarang uniknya kan itu yang disebut Kedung Sugih. Nah itu. Jadi ya nggak diwajibkan, orang tua saya juga nggak nyuruh, terserah kan gitu. Yang namanya Kedung Sugih dia juga pendatangnya, bukan orang tua saya. Ya waktu itu memang sempat ada yang komplain memang. Komplain gimana Pak? Jadi orang sini, orang yang satu kampung itu ada yang komplain katanya. Kedung Sugih kan nggak tahu. Nggak tahu asal usulnya. Gitu. Taunya kan yang nyuruh orang tua saya, padahal orang tua saya nggak nyuruh. Orang-orang yang pada datang sini kan pada mandi di situ sih Bu. Jadi ngertinya kan, wah juru kuncinya mungkin yang nyuruh mandi di situ kan begitu. Tapi ternyata orang tua saya nggak pernah nyuruh mandi di situ. Berarti dia sendiri yang keinginan mandi di situ. Orang-orang sendiri. Oh iya. Katanya ada Kedung Sugih. Oh iya ada. Kan gitu. Wong itu yang udah motong kambing segala macam yang namain itu. Iya. Orang Jakarta. Kalau seandainya saya
Mandi di situ boleh ya Pak? Juga? Boleh aja. Enggak dalam apa dalam Pak? Ya, mungkin dalam. Oh dalam. Dalam. Kalau nggak bisa renang berarti angel ya Pak ya? Harus Ya bisa di renang. pinggir aja. Oh di pinggir aja. Iya. Luas apa? Ya ukuran berapa ya? Ya 5 meter lah mungkin. Mm. 5 meter sampai 6 meter. Oh, Iya. ya luas juga ya. Luas. Tapi kan gedungnya jalan, Bu. Zaman dulu itu tahun 73 itu pas Asem sama Kedung itu jauh gedungnya, Bu. Antara pohon asem sama Kedung itu jauh gedungnya. Tapi sekarang dari Asem sampai ke Kedung, Asam itu pohon. pohon asem. Oh, berarti selot bergeser gitu. Iya, jadi nyungsung sungai itu. Oh. Iya, semakin rempel mungkin. Iya. 73 sampai sekarang 22 kan berarti berapa puluh tahun, Bu? Iya. Itu. Bergeser Bergeser gitu. terus, Bu. Oh. Kemungkinan itu tahun berapapun mungkin ya dekat ke sini. Ke Makam Jeneng. Iya. Mendekati. Oh, gitu. Iya. Karena Jadi apa grojokan tanahnya? itu kan ibaratnya kan apa itu namanya yang digrojok itu kan semakin gempal. Oh, gempal. Sedikit kan terus, Bu. Setiap Oh. hari lah ibaratnya. Selot habis ya Iya, tanahnya ya. begitu. Ini Pak, rombongan malam ini dari mana aja Pak malam ini? Oh, ini ada yang dari Pangkah, ada yang dari Slawi mungkin ya. Terus dari Jakarta ada ini. Oh, hebat ya. Dari Jakarta? Iya, dari Jakarta ada. Boleh aku ketemu sama yang dari Jakarta, Pak? Boleh. Itu orangnya lagi. Istirahat dulu. Bentar ya. Sebentar aja nggak apa-apa. Nanti kena belat semua. Oh, dari siapa? Itu yang dari Jakarta itu. Tapi nggak mau diwawancarain dia. Katanya malu-malu. Ya udahlah. Kita lanjutkan ngobrol dengan Pak Kuncen aja lagi lah. Yang dari Jakarta nggak mau ngobrol Pak. Ya, kita lanjutkan ngobrolnya ya Pak malu ya. Iya malu. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi itu kan ibaratnya apa ya istilah yang dikatakan tadi Bu yang paling unik itu satu itu. Iya. Setelah kejadian itu ada lagi kejadian yang unik lagi? Ada nggak Pak? Ya sedikit ada. Ya gimana Pak? Jadi ceritanya? itu kan ibaratnya kan seperti kayak apa ya namanya? Seperti apa sih? Dongeng yang enggak ya Bu ya? Dongengnya bukan. Dongengnya bukan. Tapi itu kan istilahnya apa ya namanya? Omongan nyata lah. Jadi itu Gimana? saya itu pernah nemenin orang si Gentong Warureja. Oh Warureja ya. Gimana? Jadi dia ini kan sendirian kata bapak saya. Jadi itu orang ditemenin gitu. Ya ternyata itu saya sama adik saya itu bukan adik sendiri tapi adik sepupu. Ya. Iya. Nah setelah itu orangnya sudah ada yang nungguin macan Bu. Wih. Bener. Tapi jadi orangnya orangnya hampir mau pulang ke rumahnya orang tua saya itu mbahnya. Iya. Nah terus ketundung saya datang kan orangnya nggak jadi. Gitu. Terus bilang, tuh untung Mas Parti di sini. Gitu. Ada apa sih Pak emangnya? Macan. Oh orang tersebut melihat? Iya melihat. Lagi sholat malah. Waktu itu lagi sholat isya. Iya. Begitu saya datang akhirnya orangnya ya istilahnya seneng lah itu. Ada temennya ya. Akhirnya saya temenin. Jadi waktu itu memang waktunya itu lagi kemarau panjang. Ya.
Jadi kalau misalkan ada hujan ya mungkin besok nandur gitu loh, nandur jagung gitu. Lah ternyata itu mulai jam 9 mulai mendung Bu, kayak hujan lah pokoknya. Akhirnya pindah ke sini. Tadinya di Suralendra Bu, di makamnya Mbah Suralendra Oh, yang di atas itu yang di ya. atas. Karena mau hujan, akhirnya kan pindah Iya. ke Tajuk ini. Di musola dulu kan belum ada musola Bu. Lah udah mulai leleh-leleh seperti ini, istilahnya mau tiduran. Terang Bu, terang bulan. Akhirnya kan nggak jadi, naik lagi ke sana. Gitu. Lah naik ke sana, hujan lagi Bu. Akhirnya lari lagi ke sini, Tajuk lagi. Tuh. Lah belum sempat tiduran di sini lagi, akhirnya terang. Biasa rembulannya padang. Akhirnya nanjak lagi sana ke makamnya Mbah Suralendra. Gitu. Terus saya ngomong, Pak, sekarang kalau memangnya hujan nggak usah lari lah, nggak usah pindah, udah ditekuni aja, diterusin aja. Tungguin itu aja. ya Mas Pardi. Iya. Mas Pardinya nggak keberatan, enggak, pokoknya kalau hujan tapi nggak keberatan udah. Akhirnya betul Bu, satu malam itu hujan. Jadi saya itu bawa rokok nggak sampai ke rokok, nggak sampai karena rokok. basah ya. Karena basah. Jadi semuanya ini basah, nggak sarung, nggak ininya, pokoknya basah semua lah. Gitu. Buru-buru mau rokok. Tapi karena saya udah ngucap nggak bakalan lari, nggak bakalan. Jadi kan saya tahan terus. Itu orang bertiga itu merasa semua. Nah terus pas subuh mau sholat subuh, akhirnya adik saya kan habis sholat subuh kan lari ke atas melihat lahan. Nah ternyata wah berarti garing. Apa nih garing? Tanahnya gepukan, maksudnya rembukannya kan ya, sih mau ditanami jagung. Lah ternyata garing. Iya. Wah masa Mur, namanya kan Makmur. Temenan Mur, sama orang andel temenan Kang. Yo pada lagi maning kali. Kan tadinya kan air wudhu kan di kali Bu, di sungai itu. Ada Bu, memang bener-bener kayak banjir itu. Airnya butek gitu. Nah ternyata habis subuh kok airnya nggak ada Bu, cuman hanya klicir-klicir. Ya ada air cuman nggak seberapa gitu loh, bening, airnya bening. Rokok saya masih utuh Bu, kedambun aja enggak. Bener, korek pakai kotak jos ya. Enggak apa itu namanya, enggak kena embun, enggak apa, biasa ngorek biasa. Akhirnya saya ngerok ya biasa, dan kering. Air bawa satu. Semalam kan hujan. Iya hujan. Nah itu keanehannya ke situ. Tuh. Makanya itu ada saya sering kalau pulang kan ke Jakarta Bu. Anaknya Jakarta sampai sekarang. Jadi sekeluarga malah di situ sekarang udah punya cucu. Itu kalau pulang ngomongin itu memang aneh ya Kang gitu. Waktu itu masih inget dianya. Ingat masa lalu itu. Sekarang makamnya Mbah Suralendra sudah dibikin. Udah Bu, itu sudah, yang ya? Apanya ininya hijau Bu, catnya itunya kijinya itu kan hijau. Gitu. Terlalu banyak sih, jadi kemarin kan aku nggak hafal Pak. Ya, itu Mas Suralendra. Selain itu ada peristiwa apa lagi yang unik ke pengalaman dari Pak Kunci? Ya masalah selain hujan itu selain ya. Hujan itu hujan. Lah selain itu lagi itu memang kenyataan Bu. Jadi saya itu lagi nyapu. Iya. Setelah nyapu, habis nyapu udah selesai, saya ketiduran Bu. Apa tiduran? Tiduran, tapi nggak pakai selamak, nggak pakai berketepeng, nggak pakai apalah, pokoknya tidur lah. Gitu. Lah ternyata hujan Bu. Saya lagi dalam mimpi. Gitu. Jadi dalam mimpi itu saya waktu itu saya bawa sepeda hotel Bu. Lah sepeda hotel itu kan dibawa sini. Nah ternyata saya dalam mimpi itu sepeda saya di bedeng Bu. Bedeng itu apa Pak? Bedeng itu kan rumah pembangunan yang
bikin itu orang proyek-proyek itu sih. Itu sepeda saya di situ di Bedeng. Lah karena saya ini merasa kemungkinan ini telinga saya kasupan air mungkin, saya kaget Bu. Iya. Jadi belum selesai, dalam mimpi itu belum selesai. Itu memang ada proyek lagi bikin jalan. Akhirnya saya kan cuma hanya ngomong-ngomong sama mandornya itu loh. Sama mandor proyeknya itu. Tapi belum selesai saya bangun. Karena udah hujannya lebat sekali Bu. Hujan nyata itu mah, hujan nyata. Akhirnya saya pulang gitu. Yang di rumah kayak orang nyapu kok nggak pulang-pulang sih, hujan kan begitu. Padahal saya ketiduran, habis nyapu selesai ketiduran. Ketiduran malah pakai itu bantalan sapu gitu loh. Bantalan sapu. Nah ternyata saya telinganya ini kena hujan, kena air hujan mungkin ya. Jadi muka saya ya pada ngeres lah gitu. Itu pernah begitu. Ya istilahnya itu memang buat kenangan lah mungkin ya. Buat cerita atau mempertebal keyakinannya jenengan ya, untuk jadi seorang begitu. juru kunci Ya. mungkin Pak. Terus uniknya lagi itu waktu itu saya punya tamu orang 7. Nah habis sowan saya mau pulang itu dianya ngomong, Bapak Parti gampang pulang, ntar lah ngobrol-ngobrol. Oh iya, akhirnya saya ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol itu saya tahu bahwa mbahnya ini benar-benar saya tahu, makanya jubah ke sumur itu loh. Nah nggak lama lagi itu orang itu yang lagi ngobrol sama saya, tamu itu mau kencing, pamitan. Berarti saya mau kencing dulu ya, monggo, mau kencing monggo. Nah setelah dianya pulang dari sumur saya nanya, ada siapa Pak di sumur? Nggak ada orang. Oh nggak ada orang. Iya. Udah saya diem aja sampai saya pulang nggak bilang lah. Ntar saya bilang taunya tahayul atau gimana lah ya. Tapi setelah besoknya saya kesini mau nyoankan orang lagi. Saya mau pulang, saya dindek lagi. Bapak Parti, iya ada apa Pak? Semalam jam 3, pokoknya hampir subuh, itu ada orang mendekat ke sini, tapi makanya jubah. Tapi saya nggak bisa bicara apa-apa. Lidahnya keluh lah ya. ya. Saya nggak bisa bicara apa-apa. Saya mengucapkan salam aja susah. Nah akhirnya teman saya itu saya sikutin begini. Akhirnya pada bangun, orang yang 3 itu tahu semua. Nah terus akhirnya saya baru bicara. Nah, semalam yang waktu lagi saya ngobrol-ngobrol pamitan kencing siapa Pak? Saya. Nah saya kan nanya, Pak di sumur ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Ternyata itu mbahnya saya tahu keluar dari sini, makanya jubah. Itu berarti sosok Mbah Jeneng ya Pak? Apa sosok? Kemungkinan saya Abdul Qadir Jailani nggak lepas dari jubah. Oh, malah Gitu. saya Abdul Qadir Iya, Jailani. kebetulan itu. Pakai jubah Pakai ya. jubah. Oh, gitu. Nah, ini Mbak Parti nggak bilang, ya saya nggak bilang. Nanti kalau saya bilang, anggapnya saya tahayul, ya bilang gitu. Sok tahu gitu ya. Tapi ternyata orang bertiga tahu semua ya. Iya Pak, saya tahu. Ya bener saya tahu. Kalau nggak dibangunin ya mungkin saya nggak tahu. Tapi orang bertiga itu nggak bisa bicara semua memang. Jadi mau salam aja susah. Ya untung berarti bertiga bisa melihat Iya, semua bisa ya. melihat semua. Kadang kan tidak semua bisa melihat kan. Tapi kan Bapak kan hatinya minta kan. Ya minta, cuman hati yang minta. Ya nggak apa-apa, keterima. Saya bilang begitu. Nah itu uniknya itu Bu. Iya. Itu unik. Jadi bener-bener mata saya tahu sendiri gitu. Melihat Ternyata secara orang yang 3 itu juga melihat secara bisa, langsung. iya. Tapi kan nggak sama jamnya itu. Iya, iya. Saya jam 10. Jam 10 malam. Ya hampir tengah 11 lah malam. Jam 3-nya
atau tengah 4 lah mungkin. Itu nemuin tamunya itu orang yang 3 itu yang tahu, tapi selainnya nggak tahu, tidur pules. Oh gitu. Iya. Katanya ada sumur yang unik juga ya Pak di sini ya? Atau sumur peninggalan zaman zaman iya ya. Jadi itu ada. Jadi istilahnya yang namanya sumur gondang. sumur Gondang. Gondang. Jadi sumur gondang itu sebelumnya orang sini pada punya sumur. Iya. Itu kalau nolongi setiap kemarau panjang. Jadi ada kemarau panjang, pasti orang-orang itu buat minum, buat mandi, itu ngambil dari situ, Bu. Daerah mana itu sumurnya? Sini daerah. Oh masih kompleks Iya, sini. itu di tempat kebun saya itu. Oh. Itu gondang namanya Sumur gondang. Tadinya ada pohonnya gondang. Itu Iya. dinamakan sumur gondang gitu. Tapi setelah ini ibaratnya terkenal sama orang-orang secara kesini, itu setiap orang yang istilahnya kepengen kondangnya ke situ, mandi di situ. Ngambilnya ya terserah lah, jam berapapun bisa kan gitu. Itu sampai sekarang. Nah setelah orang-orang desa saya ini udah pada punya sumur, setiap rumah punya sumur, akhirnya kan terbengkelai. iya, maksudnya kan nggak terpakai lah gitu. Akhirnya orang-orang syarah yang biasa mandi di situ. Orang-orang yang ziarah. Iya, tapi keyakinan itu kan masing-masing, Bu. Iya, iya betul. Jadi yang memang yakin ya nyata, memang ada kenyataannya gitu. Berarti kalau di desa-desa sumurnya asat atau tidak ada airnya, sumur itu tetap ada airnya. Tetap ada, Bu. Berarti termasuk sumur itu peninggalan zaman mereka Ya, iya. berdomisili di sini Betul, mungkin ya. Betul. Lebar Pak sumurnya. Ya, 3 meter Atau atau 2 bentuknya meter gimana? lah. Bentuknya Biasa, Bu, kayak seperti bilik. Biasa. Belum dibangun. Tapi kapan waktunya nanti insya Allah lah barangkali mau ada. dibangun ya. Pengen dibangun. Karena sumur peninggalan. Iya. Itu sumur peninggalan. Iya. Bukti bahwa zaman dulu mereka sudah menggunakan sumur itu. Iya, gitu ya, Pak, ya? menolong masyarakat sih. Masyarakat sini kan merasa bangga punya sumur itu. Setiap kemarau panjang, pokoknya semalam itu orang ngambil air dari situ nggak berhenti, Bu. Oh iya. Dari sore sampai pagi. Sumurnya dalam apa enggak, Pak? Enggak, cuma 2 meter. Loh, 2 meter? Iya, cuma 2 meter, Bu. 2 meter aja kayak nggak ada, pokoknya 1 meter lebih lah. Wah, unik juga dong ya Pak. Iya, gitu. Kalau sekarang ke sana gelap ya Pak ya? Gelap. Apa dari kamar mandi itu ke mananya? Ya memang kalau ke situ, ya misalkan lewat situ ya bisa. Tapi paling enak kan lewat sana, Bu. Lewat dari atas sana. Itu kan ada warung, ada rumah warung itu. Iya. Ya itu ke situ. Belok. Berarti belok kanan kiri lah, belok kiri sana. Mudun, Bu. Turun sana. Di pojokan kebun. Unik juga ya Pak. Iya. Cuma 2 meter tapi airnya tidak pernah asal. Kering. Tidak pernah. Selalu ada. Iya. Luar biasa itu. Yang menolongi orang sini. Iya. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah itu. Sejenis mata air berarti iya, ya Pak ya. Jadi istilahnya orang-orang yang dekat situ ya masih ada yang menggunakan ada. Gitu. Iya. Dulu kan orang-orang sini kan belum ada sumur, Bu. Nggak ngerti bikin sumur. Iya. Tapi setelah itu mulai ada orang bikin sumur, akhirnya kan menyeluruh. Setiap rumah ada sumurnya, semua sumur masing-masing lah. Alhamdulillah sekarang itu. Ini pembangunan seperti ini dana dari mana Pak? Ya memang awalnya sih memang khusus istilahnya dari sebagai juru kunci. Nggak minta sama desa, nggak minta sama orang besara. Jadi kemampuan juru kunci tadinya itu loh, Bu. Alhamdulillah ini setelah istilahnya berapa tahun sekarang ini
ini pernah dibantu dari Dinas Kebudayaan. Ini yang merehab gitu. Jadi yang lainnya ini memang dari pengunjung, tapi bukannya perorangan. Jadi ada jamaah lah, ada jamaah yang istilahnya apa itu? Donatur dari jamaah ngono. Bukan donatur dari jamaah, Bu. Itu ada yang pemimpin jamaah itu loh. Jadi istilahnya atas namanya ya orang satu itu. Oh. Jadi bantu ngerehab tajuk-tajuk yang ada di sini. Termasuk musola juga sengnya diganti gitu. Terus tajuk-tajuk lainnya ya diganti keramiknya gitu loh, dipembaruin. Ini terbangun mulai tahun berapa, Pak? Kalau bangunan ini termasuk rehab-rehabnya ya memang belum lama sih, 5 tahunan sampai sekarang. Oh, sebelumnya berarti Sebelumnya bentuknya ya biasa, pakai sengnya seng biasa, Bu. Tapi sekarang kan seng yang anti karat yang diganti sekarang ini. Iya. Jadi dulu udah begitu, memang udah ada. Namanya bangunan itu udah ada. Jadi ini yang berubah ini merehab atasan atau berarti keramik. tembok-temboknya dari dulu ada. Belum ada, Bu. Dari dulu belum ada. ada. Jadi istilahnya mulai pokoknya ada impres adalah. Ada impres. Lagi ini mulai dibangun seperti tembok-tembok gitu. Cuman perehaban memang 5 tahun sampai sekarang ini, Bu. Impres berarti saat Presiden Soeharto. Oh. Iya. Dipelopori oleh Miki dinas apa? Bukan dari dinas. Kalau memang dari dulu khusus juru kunci, Bu. Bapak saya itu modal bapak gitu. Jual kerbau buat Widih. bikin ini tajuk-tajuk Gedung. Wah, luar tapi biasa waktu dulu ya. Iya. Lah sekarang ini bapak saya udah nggak ada. Emang alhamdulillah itu ada seorang bantu lah, jariah ibaratnya. Oh iya. Tapi bukan merupakan uang, tapi rehab. Nominalnya saya nggak tahu, habisnya berapa ya saya nggak tahu. Tapi misalkan ini udah direhab apa ini saya serahkan, ya terima kasih. Kan gitu. Ya. Lah itu orang tersebut benar-benar ikhlas bantu atau mereka pernah sukses atau gimana? Nah, ceritanya itu dalam cerita itu pernah janji sama bapak saya. Oh pernah. Iya, Mbah, kalau saya memang udah diberi keberkahan lah dari sini, terus saya bisa istilahnya bantu, mudah-mudahan saya kepingin rehab tajuk-tajuk di sini gitu. Biar kayak ya biar bagus lah gitu. Ya mudah-mudahan kan gitu, saya doain lah biar lancar kan begitu. Alhamdulillah itu dia ini juga ngomong sama saya, ngomongnya kan begitu. Seperti itu manggilnya Mas sama saya. Jadi begini, seperti saya minta izin, saya mau bicara tentang saya mau merehab ini, kira-kiranya diizini apa enggak? Karena saya punya janji sama Mbak Kirsad. Gitu. Itu bapak saya. Iya. Jadi ucapan itu kan termasuknya kan saya janji. Iya. Ya mudah-mudahan saya nggak janji bulan ini, nggak janji tahun depan, enggak. Pokoknya saya punya rezeki, insya Allah ini saya mau direhab. Kira-kiranya boleh apa enggak? Nah, terus saya kembali lagi, itu merehab itu tujuannya gimana? Buat pribadi? Ya bukan. Buat di sini, merehab ini biar ya nanti yang rehab misalkan jenengan, nanti tamu-tamu saya nggak boleh tidur, ya enggak. Ya buat tidur tamunya Mbak Pardi nggak apa-apa. Silakan. Kalau masalah tamu Pak, setelah dibangun dengan sebelum dibangun gimana perkembangan masalah pengunjung? Iya, pengunjung. Ya kalau kita memang pengunjung itu ya sedang-sedang aja, Bu. Oh, sedang-sedang saja. Karena waktu sebelumnya waktu bapak saya juga begitu. Jadi ramenya kalau Jumat Kliwon
Oh. Kalau hari-hari biasa ada jamin, tapi kan ibaratnya Seperti nggak- sekarang ini. ya nggak nggak seperti seberapa lah gitu. Oh, gitu. Jadi istilahnya ya masalah pengunjung tetap biasa gitu, kayak semula. Iya, iya. Sebelum dibangun, setelah dibangun itu sama, Bu. Hmm. Iya, sama. Ya, umumnya yang berkunjung itu orang mana saja? Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, Bu. Wah, keren ya. Bener. Berarti sudah terkenal sekali ya, termasuknya. Ya mungkin begitu, Bu. Apalagi sekarang ini kan ibaratnya banyak orang-orang yang punya HP, Heeh. terus kadang orang merantau sama merantau gitu. Orang sini misalkan orang Tegal atau orang Brebes kenal sama orang Bali sama orang Jawa Timur lah ya. Iya. Itu ketemu di Jakarta ngobrol-ngobrol masalah makam atau masalah berziarah. Akhirnya kan kesini tanpa yang mengantar, Bu. Jadi udah dikasih alamat, Iya. datang aja situ di Jatinegara. Oh gitu. Iya, desanya Kalau Lewasari. masyarakat awam datang ke sini dari berbagai daerah, kemudian pejabat-pejabat pemerintah setempat atau yang dari Jakarta atau dari mana ada pernah Ya yang? ada, Bu. Oh. Ada. Yang namanya orang Jari itu kan nggak tahu itu pejabat, nggak tahu itu pegawai atau pokoknya siapapun, Bu. Ada. Pejabat juga ada. Pejabatnya. Itu ya istilahnya kan namanya orang ikhtiar ya, Bu ya. Ya itulah. Pokoknya yang penting saya sebagai juru kunci intinya buat kebenaran aja. Iya. Ya. Jadi jangan sampai menyimpang lah. Iya. Untuk umumnya peziarah atau pengunjung itu menginap atau gimana, Pak? Variasi. Variasi. Istilahnya ada yang nginep, ada yang langsung pulang kan gitu. Oh. Jadi istilahnya ada orang sepertinya baru kadang nggak berani nginep kan gitu. Terus misalkan ada orang yang biasa nginep walaupun datangnya pagi-pagi bisa terjadi nginep ya banyak, Bu gitu. Jadi variasi lah. Kalau nginep biasanya berapa orang, Pak? Ya itu kan terserah. Umpamanya di sini ada orangnya berarti termasuk misalkan sendirian ya juga di sini kan ada orang tukang nyapu biasa nemenin di sini kan ada. Oh, tapi kalau malam sendirian dong? Enggak, istilahnya kalau si tukang nyapu kan dibilangin nanti saya temenin ya Pak misalkan. Oh gitu. Ya mungkin kan apa namanya mungkin dikasih uang rokok atau gimana. Untuk menemani ya? Iya. Berarti nggak sendirian ya? Enggak sendirian. Enggak sendirian Oh, jarang sendirian. berani, Bu. Jarang berani ya? Jarang berani. Sendirian jarang berani. Ada yang berani ya enggak anu lah. Ya. Gelap juga sih ya? Iya. Gelap. Gelap. Jadi istilahnya ya zaman sekarang ini kan ibaratnya banyak yang apa ya namanya syarah-syarah ini sih yang tadinya nggak ada sekarang ada. Yang dimaksudkan anak-anak yang pada sekolahnya di MTS atau santri-santri itu kadang-kadang setiap hari Jumat berjumatan pada tawasulan di sini, Bu. Oh gitu. Iya. Apalagi misalkan anak sekolah itu yang MTS mau tes itu diajak sama ustadznya atau sama gurunya. Iya. Tawasul di sini. Tawasul di sini minta doanya biar saya lulus gitu, Bu. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi sekarang ini udah pada tahu, Bu. Tentang para wali udah pada tahu. Iya. Jadi istilahnya alhamdulillah lah. Enggak di tempat manapun gitu. Iya. Kalau yang menginap juga bervariasi, ada yang Bervariasi. ada yang 1 hari, ada Iya, yang begitu. 3 malam. Ada yang 3 Yang malam. lebih dari 3 malam ada nggak? Ada. Ada. Yang 1 minggu. Ada yang 1 minggu. Iya, itu mungkin orang yang gimana ya istilahnya lah. Udahlah, saya mau menentremkan pikiran segala macam lah namanya orang kan begitu. Tapi memang kalau memang terlalu lama ya saya juga
ngingatin sih Hmm. gitu. Hmm. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti keluarga gimana yang di rumah. Hmm. Kalau orang yang putus asa malah enak ya di sini ya Iya Pak ya. mungkin. Sepi, Mungkin begitu. Iya. jauh dari keramaian, Bener. tidak terdengar suara motor Iya. ya. Enak Benar-benar memang enak enak. nih. Siang malamnya enak. Iya. Andaikan Pokoknya persiapan pembekalan yang komplit ya, iya begitu. anteng ya. Iya pokoknya buat ini ada bekal di sini. Misalnya buat beli rokok, buat apa gitu ya. Iya. Tapi memang kalau memang tamu saya resmi di sini 3 hari atau 1 minggu, saya jamin Bu. Jamin gimana Pak? Ya jamin makan minumnya. Oh gitu. Saya anterin Bu. Wah keren. Bener. Pagi-pagi saya anterin. Sore. Tapi pagi sama sore. Pagi sama sore Bu. Oh. Jadi luar kapul. biasa. Jadi Pak Parti itu jadi juru kunci benar-benar bertanggung jawab dengan Tanggung jawab. pengunjungnya ya. Tanggung jawab. Yang Luar penting biasa. yang penting tamu yang resmi tercantum Iya, di buku iya. tamunya. Iya betul. Di sini 1 minggu saya jamin. Mm. Gitu. Pak kalau di tempat-tempat ziarah lain itu kan seperti di mana itu ya, Ya. itu ada juru kuncinya si A, si B, si C gitu. Kalau di sini gimana Pak? Ada. Itu kan ada yang namanya Karno itu kan termasuknya juru kunci juga. Cuman kan nggak tercantum di dinas. Iya, mereka itu berharap mungkin ya. Ya, itu kan Berharap. ibaratnya yang namanya juga pribumi ya Bu ya. Iya, Kalau saya nggak apa-apa ya silahkan aja lah. Yang penting yang benar kerja. iya. Jangan menyesatkan ya Jangan Pak ya. merusak, jangan Iya. menyesatkan orang kan Iya, begitu. iya betul. Kalau saya memang benar-benar hati-hati Bu. Iya, Iya, benar-benar hati-hati. Jadi saya nunjukin ya benar-benar tunjukkan dari orang tua saya. iya. Gitu. Karena sudah ada Iya, amanah ya iya. dari Bapak. Jadi enggak saya bikin rekayasa itu enggak. Iya, Apa adanya aja. oke. Gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Aduh, bapak-bapak, rekan-rekan semua lagi pada tidur, pada Males. males udah ngantuk. Iya. Udah ngantuk. Oke, Ya. Pak Parti, Ya. terima kasih atas penjelasannya yang panjang lebar ini. Iya. Semoga kita semua selalu mendapat keberkahan Amin. dan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Dan doa-doa kita disampaikan oleh siapa tadi? Mbah siapa ya? Mbah Jeneng. Mbah Jeneng. Ya. Mbah Jeneng yang dekat dengan Allah gitu ya Pak Ya, riwayatnya ya. riwayatnya gitu. Iya, karena Mbah Jeneng dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang leluhur kita yang Ya. sudah dekat dengan Allah. Jadi kalau kita tawasul kepada mereka itu mereka akan memintakan kepada Allah. Gitu riwayatnya. Ya. Jadi tidak ada syirik dan tidak Ada syirik Bu. ada tahayul ya, Ya, Pak tidak ya. ada. Begitu rekan-rekan semua, terima kasih Pak Parti, terima Ya, kasih atas penjelasannya. Ya. Barakallah untuk semuanya, Amin. sehat untuk semuanya. Semoga tempat ini semakin terkenal Ya, ya. mudah-mudahan. Dan jangan lupa ya, yang datang ke Mbah Jeneng inilah juru kunci yang asli. Oke, terima kasih sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.